Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Film dibuka dengan karakter utama yang menceritakan kehidupannya yang sederhana dan damai dengan keluarganya di Pandora. Dia menyebutkan bahwa dia dan istrinya memiliki 5 orang anak, 2 putra, seorang putri, putri angkat dan seorang putra angkat manusia. Dia melanjutkan dengan mengklarifikasi bahwa putri angkatnya adalah putri dari sahabatnya, yang meninggal saat membantu orang Na'vi berperang melawan manusia. Adapun anak angkatnya, dia ditingkatkan ketika semua manusia kembali ke bumi setelah kalah perang. Ia menyatakan bahwa anak-anak bermain bersama dan saling menjaga dengan baik, meskipun berbeda warna dan ukuran tubuh. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Ia menyebutkan bahwa semua anak hidup bersama seperti keluarga. Namun, istrinya tidak menyukai anak manusia angkatnya, karena dia dinyatakan sebagai anak dari mantan musuhnya, pria jahat yang hampir menghapus nafis. Ternyata anak itu ditinggalkan di Pandora karena terlalu kecil untuk dibawa kembali ke bumi. Putri angkatnya, sebaliknya, memiliki hubungan khusus dengannya dan sangat menyayanginya. Karena bocah manusia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan orang-orang Na'vi, dia berpikir bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Suatu malam, ketika pasangan itu sedang berbicara, mereka melihat beberapa pesawat luar angkasa yang terang di langit. Tiba-tiba, pesawat luar angkasa mendekati mereka dan mulai membuat kekacauan. Habitat Omati Cahaya dibakar dengan api, mengakibatkan kerusakan yang meluas dan kematian banyak hewan. Dari pesawat ruang angkasa, sekelompok tentara dengan artileri robot muncul dan menghabisi apapun yang tersisa dari tempat itu. Adegan kemudian bergeser ke salah satu laboratorium manusia tempat para ilmuwan berhasil membuat klon Na'vi dari kolonel. Dia telah diberi makan dengan kenangan dan data yang dikumpulkan sebelum kematiannya. Karena itu, tiruan kolonel mengetahui segalanya, kecuali siapa yang membunuhnya dan bagaimana caranya. Bersama dengan kolonel, para ilmuwan juga membuat klon tentara lain yang hadir selama serangan mereka sebelumnya di Pandora. Akibatnya, kolonel dan anak buahnya sangat ingin menghancurkan Omati Cahaya, dan khususnya, Jake. Sementara itu, dalam upaya untuk menangkal para penyusup, Jake memimpin pasukan Na'vi menuju jalur suplai kereta RDA. Dia berhasil menyusup dan berhasil mencuri amunisi dan persediaan makanan. Selama operasi ini, salah satu putranya tidak mendengarkan perintahnya dan melukai dirinya sendiri. Segera, dia tiba di hutan bersama teman-temannya yang lain. Sayangnya, anak-anak Jake juga bermain-main di hutan yang sama. Saat itu, kolonel melihat ke sekeliling medan perang mereka sebelumnya dan menemukan setelan robotnya, dengan jenazahnya masih di dalam. Semua ini diamati oleh salah satu putra karakter utama dan dia segera menghubungi ayahnya dengan bantuan pemancar suara di lehernya. Dia mendengarkan ini dan menyarankan putranya untuk menjauh dari mereka dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Pasangan itu kemudian terbang menuju hutan untuk memeriksa keselamatan anak-anak mereka. Sayangnya, ketika keluarga mencoba melarikan diri, anak-anak ditangkap oleh manusia. Kolonel melihat lebih dekat jari-jari mereka dan mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak saingan beratnya. Saat itu, pasangan itu tiba di sana dan menyerang para prajurit. Mereka berhasil membebaskan sebagian besar anak mereka, tetapi bukan putra manusia mereka. Setelah terbang beberapa hari, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat bernama Medcaina, tempat tinggal suku Na'vi lainnya. Kepala suku tiba di sana bersama istrinya. Dia merasa skeptis dengan keluarga baru tersebut, dan menyebutkan bahwa mereka tidak cocok untuk bertahan hidup di dalam air. Namun, putus asa untuk menyelamatkan keluarganya, pria itu berjanji bahwa mereka akan segera beradaptasi dengan tempat itu, dan dia kemudian mengungkapkan bagaimana dia dikejar oleh beberapa manusia. Mendengar hal tersebut, kepala suku setuju untuk membiarkan mereka tinggal dan memberi mereka tempat berlindung. Sesuai permintaan, anak-anak kepala suku membawa teman baru mereka ke laut dan mulai menunjukkan dasar-dasarnya kepada mereka.
Anehnya, dia telah beradaptasi dengan baik di tempat itu, dan bahkan dapat mengendalikan beberapa makhluk laut. Beberapa saat kemudian, saat anak itu sedang memancing, seekor pemangsa besar berenang ke arahnya dengan cepat. Ketakutan, dia mencari bantuan, tetapi gagal menemukan siapapun, tetapi saat itu, makhluk besar datang untuk menyelamatkan. Ia dengan cepat mengalahkan pemangsa dengan bantuan kepalanya yang lebar. Dengan ini, keduanya menciptakan ikatan yang indah dan berteman satu sama lain. Setelah beberapa waktu, anak tersebut bertemu kembali dengan saudara laki-laki dan teman-temannya dan menjelaskan bagaimana Payakan menyelamatkan nyawanya. Yang mengejutkan, tidak ada yang percaya padanya. Sebaliknya, mereka mengungkapkan bahwa Payakan adalah monster dan itulah mengapa ia ditinggalkan oleh para Tulkun lainnya. Di sisi lain, anak laki-laki itu memberi pengarahan kepada kolonel tentang beberapa budaya Na'vi dan membawanya ke Gunung Haleluya untuk memilih skon untuknya. Awalnya, sang kolonel berjuang, tapi segera, dia menguasainya dan menerbangkannya. Tak lama kemudian, ia pun mendapat informasi tentang kemungkinan lokasi keluarga dan menuju ke terumbu Metkayina dengan pasukannya. Setelah itu, mereka bersembunyi di bawah air, sementara kru kolonel mulai mencari mereka. Di sisi lain, kolonel memerintahkan krunya untuk melancarkan serangan mereka ke para Tulkun dan menemukan anak-anak lelaki itu. Setelah mencari beberapa saat, mereka akhirnya menemukan dua anak dan menangkap mereka dengan jaring. Mereka mencoba yang terbaik untuk merobek jaring tetapi membuat dirinya ditarik ke kapal paus dengan itu. Segera, kolonel datang dan memborgol mereka ke pagar kapal. Dia kemudian meminta pria itu untuk menyerah demi keselamatan anak-anaknya. Karena tidak punya pilihan, dia setuju dengan kondisinya. Pada saat yang sama, Payakan memperhatikan sahabatnya diborgol ke geladak dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Memanfaatkan gangguan tersebut, mereka juga melancarkan serangan terhadap kolonel dan pasukannya. Segera, Jake mendekati kapal dan menyebabkan ledakan, mengalahkan anak buah kolonel. Yang lain juga tiba di sana dan mulai menembakkan panah ke manusia yang tersisa. Sementara itu, sang ayah menemukan putri kecilnya dan membebaskannya, tetapi pada saat yang sama, sang kolonel juga muncul. Kali ini, musuh bebuyutan saling bertarung dalam pertarungan tinju kuno. Pada akhirnya, itu adalah pahlawan kita, Jake, yang menang. Dia berhasil melingkarkan lengannya di leher kolonel dan membuatnya pingsan. Dia berasumsi bahwa dia sudah mati. Film diakhiri dengan Jake mengingat kenangan terbaiknya tentang putra sulungnya dan menyadari bahwa dia ada di surga bersama dewa mereka. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.